Sekarang kita akan membahas mengenai gen alfa. Semua gen alfa kan? Nah, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya tentang teknologi entertainment. Penting bagi adik-adik semua. Sini. Sini. Untuk ini apa sih? Mic-nya terlalu keras kayaknya, nggak enak. Nah, ada yang tahu ini apa namanya? Loh, ini apa namanya? Nah, balerina. Taruh. Pas banget ya. Cangkirnya warnanya pink. Jadi merepresentasikan balerina. Nah, ayo merapat ke sini, sebelah sini nih. Jangan terlalu jauh. Nah, itu merapat kamu. Gak iso panjang ta ya apa sih? Gak enak iki main. Cek, oke. Gen alfa di era media sosial antara dunia maya dan realita. Saatnya kita temukan harmoni. Next. Apa ini? Anomali. Anomali apa saja? Loh. Ini apa ini? Ini. Oke, ini. Berberpatapim ini. Hah? HP kundi. Tralaleo. Si. Saya tak minum balerina cappuccina. Ntar ya. Simpan sini banani ini. Kasih tepuk tangan dulu buat bosnya. Sebentar. Sip, repost. Oke. Sip, repost. Balerina cappuccina. Tung 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 sahur. Lalu berberpatapim. Yang itu yang ini. Tralaleo tralala ini. Bombardilo krokodilo. Oke, yang ini. Yang perempuan tahu juga? Nggak tahu. Oh, berarti yang suka ngegame yang laki ya, yang putra. Nah. Oke, next. Next. Nah, ini siapa ini? Siapa ini? Ayo. Hah? Siapa Gus? Aduh. Siapa? Miau ok. Miau auk. Terus? Dilan pros. Dilan Siapa? Miao Au, Frost Diamond, Winda Basudara, terus Budi 01 Gaming, Frost Diamond, Frontal, FDW, Leda Hyper, terus sampai yo. Aku tahunya cuma Miao Au, Indah sama Rose Diamond. Ya Allah, apa? Aku gak iso. Aku ki gak pernah menonton HP sholat. Aja. Tapi Miao Au itu aku suka nonton dia nonton horor. Karena aku takut mau game horor sendiri, jadi aku nonton aja.
Ayo yang bisa tak kasih, yang bisa menyebutkan semua, saya kasih balerina cappuccina langsung dari kafe. Ayo sebutkan semua siapa nama-namanya itu. Siapa yang bisa? Sudah? Menyerah? Tidak ada? Oke, next. Nah, kalau ini siapa ini? Dedi Mulyadi. Saya tahu semua ya? Tahu semua ya? Oke. Next. Nah, kalau ini siapa? Presiden dari, ayo siapa yang bisa? Presiden mulai dari nomor berapa sampai ke berapa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo, angkat tangan maju, angkat tangan cepet-cepetan maju, ayo. Nah, siapa namamu? Namamu siapa, Ana? Asmi. Asmi. Siapa? Namanya siapa aja? Ayo. Presiden keberapa deh? Presiden dari nomor keberapa sampai keberapa? Soekarno. B.J. Terus? Habibie. Habis itu Presiden keberapa Soekarno itu? 1. 1. Terus? Habis itu Bung Karno. Terus? Habis itu Bung Megawati. Karno kan memang presiden pertama. Terus? Megawati. Terus? Gus Dur. Terus? Pak Harto. Jangan tanya, jangan diajari. Terus? Habis itu Prabowo. Nah, terus apa lagi? Joko Widodo. Hmm, Habis itu siapa lagi? siapa yo? Presidennya aja wes, nama presidennya aja. Oke, gak bisa. Ayo kamu, siapa namamu? Zahra. Zara SMP apa MA? MA. Oh MA, ya Zara ngadep sana ke teman-temannya. Ya Zara, siapa aja sebutkan. Presiden pertama itu Pak Soekarno, Oke. presiden kedua itu Pak Soeharto, Mm-mm. presiden ketiga itu B.J. Habibie, presiden keempat itu Gus Dur, presiden kelima itu Megawati, presiden keenam itu Susilo Bambang Yudhoyono, Oke. presiden ketujuh itu Pak Jokowi Widodo, presiden kedelapan baru Pak Prabowo Subianto. Oke, tepuk tangan untuk Zara. Nanti ya door prize-nya ya. Selain balerina cappuccina kamu tak kasih tumbler. Nanti ya. Harus bisa jawab ya. Tepuk tangan untuk Zara dulu. Nah, ternyata yang laki banyak yang tahu tentang anomali, tapi tidak tahu tentang nama-nama presiden. Lah ya apa terus? Nama-nama presiden saja ndak hafal. Kok mau melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih? Nah, untuk apa gunanya sekolah terus? Ya, biar pinter. Selain itu, menambah ilmu. Terus, memangnya kalau orang sekolah pasti sukses? Enggak tentu. Ada ya orang nggak sekolah tapi sukses, tapi secara materi, instan. Contohnya apa kalau secara instan? YouTuber. Ya. Kamu pengen jadi YouTuber? Enggak. Kamu SMP ya? SMP kader, oke. Next, Mas. Nah, siapa Gen Alpha? Siapa Gen Alpha? Di sini kelahiran 2012 siapa? Kelahiran 2011? Kelahiran 2013? Oke. Kelahiran 2014? Itu ya. Jadi ternyata gen alfa yang dinamakan gen alfa itu kelahiran 2010, 2011 sampai 2025. Kalau Ning Afa kelahiran berapa? 1994.
Berapa tahun selisihnya? 18 tahun sama kalian. Ya. Kalau Gen Z itu kelahiran 95 sampai 2009. Nah, itu Gen Z. Ya. Dicatat ya biar menambah hasanah. Ya, oke. Nah, Gen Alpha, ya, adik-adikku semua ini lahir di era kemajuan teknologi. Gus. Perhatikan, panitia jangan rame sendiri. Nanti kamu tak suruh gantikan saya berbicara di depan. Terus kehidupan semakin tidak nyata karena kamu berbarengan dengan yang namanya berdampingan dengan yang namanya kecepatan teknologi selain AI. Ya, sekarang tidak hanya AI. Ternyata AI itu tidak selalu memberikan solusi maupun informasi yang akurat. Nah, maka Gen Alpha itu generasi yang kritis, visual, cepat belajar dan mudah terdistraksi. Ada yang tahu, ada yang paham maksudnya terdistraksi itu apa? Terpengaruhi. Gampang terpengaruh. Terdistraksi itu terpengaruh tapi gampang mencari fakta baru. Ya, maksudnya begitu. Next. Nah, fakta dan data penggunaan sosial media oleh Gen Alpha itu rata-rata per hari 3 jam. Siapa yang suka buka YouTube sama games dibanding dengan WhatsApp? Angkat tangan. Siapa yang lebih suka buka YouTube, Instagram, TikTok sama games dibanding WhatsApp? Nah, semua kan? Nah, rata-rata. Karena lebih baik ngegame, ada temannya, lebih baik TikTokan, ya, daripada WhatsAppan. Sehingga komunikasi adik-adik itu adanya di sosial media melalui tarian, visual, dengarkan musiknya. Aduh abang, nana gitu ya, begitu. Masalah stage, terus sama yang pakai gini-gini tuh. Nah, yang gini-gini apa itu? Nah, itu apa itu ya? Gak tahu saya. Deg itu apa itu? Nah, gak ngerti aku. Tapi anak-anak ini, apalagi terutama yang putri-putri ini, jago banget itu. Tuh 2, 3. Aduh, saya kemarin diketawain sama anak madrasah aliyah itu. Nggak bisa Neng, gini-gini Neng, apa ini maksudnya? Saya nyoba terus gini-gini itu apa gitu kan ya. Nah, next. Dampak positifnya apa? Kebanyakan generasi Zilenial, Gen Z dengan generasi Alpha itu sudah menggunakan sosial media sebagai ruang berbisnis. Ada yang sudah punya channel dan menghasilkan uang? Belum punya channel? Apa? Pernah punya channel? Udah punya penghasilan? Kamu mau ngomong apa? Jual akun FF. Oh, sudah pernah. Dapat berapa penghasilannya? 50.000. Waduh, alhamdulillah. Luar biasa, tepuk tangan. Siapa namamu, Nak? Baik. Ternyata peluang karir dan bisnis itu banyak generasi yang sukses melalui platform sosial media. Sehingga ini juga memperluas koneksi sosial. Karena sekarang panutannya anak-anak generasi sekarang itu kalau enggak velocity itu ya influencer. Biasanya kalau yang perempuan itu influencer yang beauty blogger gitu ya. Tahu siapa salah satunya? Kayak
Tasya Farasya, terus apa lagi? Siapa? Siska Kol, siapa lagi? Itu dah ya, siapa aja itu saya ndak hafal. Nah, sehingga ini bisa menjadi sarana mengekspresikan diri dan kreativitas generasi sekarang. Next. Oke. Tapi dampak negatifnya apa? Kamu brain root, mau kemana Gus Sidki? Saya suruh jelaskan sebentar lagi ya kamu ya. Nah, kamu tak suruh jelaskan, sebentar lagi maju ke depan. Ya, kalau ada orang menjelaskan jangan wirawiri. Jadi FOMO, fear of missing out. Jangan FOMO dan kecanduan. Sehingga mengakibatkan otakmu itu jangka pendek. Kamu susah mengingat sesuatu ketika kamu membaca. Kamu merasakan itu enggak? Ya, kamu tidak cepat nyantol ketika kamu membaca buku atau itu yang hubungannya dengan keilmuan. Benar enggak seperti itu? Nah, ketika kamu baca begini, hanya 5 detik saya ganti, kamu pasti udah enggak ingat. Karena otakmu sudah mulai diisi dengan hal-hal brain rot, balerina, cappuccino, tung, nah itu brain rot, jadi cepet, lalu gangguan kesehatan mental, tiba-tiba nangis, tiba-tiba enggak kerasan, tiba-tiba kangen sama orang tua, nah itu karena kesehatan mentalnya terganggu, ya, itu akibat penggunaan atau dampak negatif sosial media. Kalau dulu zaman saya SMP enggak ada HP, ada HP, tapi HP-nya warnanya hitam putih sama kuning. Ya. Waktu kelas 7 itu kegiatan orientasinya enggak seperti ini, enggak duduk di kursi bagus begini, duduk di lapangan luas begitu. Ya. Lalu ada api unggunnya. Langsung nyanyi. Api kita sudah menyala, api kita sudah menyala. Terus. Oh, tahu ya? Api kita sudah menyala. Siapkan itu besok kita api unggun ya di lapangan sana, oke? Siapkan panitia. Oke, next. Nah, ini statistik dampak media sosial. Ternyata yang paling banyak tadi platform 5 itu lebih ke arah gamers. Ya, sekarang gamers yang lagi ngetren apa? Free Fire, Mobile Legend, Roblox. Hati-hati ya, anak-anak. Perhatikan, sekarang game Roblox itu sudah memakan banyak korban. Nah, beruntung semuanya ada di pondok pesantren mulai kemarin sampai hari ini sampai seterusnya kalian dilindungi. Karena apa? Kemarin ada korban game Roblox diculik lalu dibunuh. Nah, ini bahaya karena game Roblox sekarang sedang tidak baik-baik saja di kalangan anak-anakku semua. Itu banyak yang menimbulkan korban, utamanya korban kekerasan seksual. Besok kamu akan dapat materi tentang kekerasan seksual ya, selain bullying. Yuk, next. Nah, next saja next. Konsep keseimbangan antara dunia digital dan dunia nyata. Kalau dunia digital, media sosial, kamu perlu membranding diri, namanya personal branding. Jadi kebanyakan Gen Z, Gen Alpha itu ndak suka majang foto. Atau Gen Alpha itu suka majang foto tapi bahasa-bahasa Gen Alpha ini agak unik. Ya. Wah, sekarang hawanya dingin seperti di Fujiyama. Yang dimaksud tuh hawanya itu seperti di Jepang, karena Jepang itu daerah 4 musim, ada gunung Fujiyama yang begitu dingin, maksudnya begitu.
Jadi bahasa-bahasa yang digunakan Gen Alpha ini luar biasa. Saking kritisnya dia terhadap dunia sosial media. Dunia nyata harus suka bersosialisasi. Saya perhatikan dari tadi adik-adikku semua ini sudah kenal ya satu sama lain, sebelah-sebelahnya. Yang anak Madrasah Aliyah ada berapa orang? Enggak, yang baru. Angkatan 3 kan, Madrasah Aliyah Kader siapa aja? 1, terus 2, 3, 4, 5. Mana cowoknya mana? Madrasah Aliyah 5, 6, 7, 8. 8 ya? Ada lagi? 9. Oh ini sama ini, siapa namanya? Vira. Kok enggak tunjuk tangan barusan? Ditanya. Ya. Oke, next. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas online dan berbagi kesehatan mental seperti berolahraga, tadi udah ya diperkenalkan olahraga, lalu membaca buku, menghabiskan waktu bersama orang terkasih. Nah, orang terkasih itu yang dimaksud sekarang, sayangi dan kasihi teman-temanmu yang ada di pondok pesantren, terutama kakak-kakakmu yang akan membimbing kamu selama kamu berada di pondok pesantren Al-Zikro. Karena pondok pesantren Al-Zikro itu pondok pesantrennya para kader. Jadi kamu harus siap di kader menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu tidak harus menjadi ketua, ya. Pemimpin tidak harus menjadi ketua, diingat-ingat. Tapi pemimpin itu yang minimal bisa memimpin dirinya sendiri. Misal, tanpa harus disuruh karena ini kegiatannya full, minimal kamu sudah duduk di sini 15 menit sebelum acara dimulai, tanpa disuruh. Nah itu sudah bisa memimpin dirinya sendiri. Tidak berisik ketika ada orang menjelaskan. Gus Sidki mau menjelaskan apa itu maksudnya? Apa? Tembak-tembak itu apa? Mau menjelaskan? Apa? Dunia yang ada di otakmu itu apa? Dunia maya? Dunia khayal? Dunia tahayul atau dunia nyata? Nyata. Dunia nyata. Ya, apa? Mau ngapain? Perang. Mau perang. Perang sama siapa? Mau dikirim ke Israel? Apa mau dikirim ke Iran? Next. Gen Z nih, next. Ya, terima kasih ya. Itu sekian dari saya. Nanti ketemu lagi, khususnya yang Madrasah Aliyah. Kalau yang SMP nanti ketemu dengan Ning Dila dan Gus Iqbal dan guru-guru. Kalau di Madrasah Aliyah ketemu saya. Ya, nanti kita akan ketemu lagi di MPK 3 tanggal 7 sampai tanggal 10 Juli. MPK itu apa? Masa pelatihan kader tingkat 3 Madrasah Aliyah Kader Al-Zikro di tanggal 7, 8, 9, dan 10. Oke? Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ning Isrofa Amalia Ahmad. Tepuk tangan dulu untuk pemateri kita. Sudah dijelaskan tadi oleh Ning Alfa tentang Gen Alfa di era media sosial. Sudah dijelaskan dampak negatif media sosial. Banyak ya tadi negatifnya. Ada FOMO. FOMO tadi apa FOMO? Fear of missing out. Jadi bingung kalau ada tren, bingung mau ngikutin. Apalagi tadi negatifnya dari media sosial? Kecanduan. Apalagi? Gangguan mental. Tadi juga sudah diberikan tips untuk menjadi Gen Alpha di era media sosial yang sehat. Cara menggunakan media sosial yang sehat. Ning Alpha menerima pertanyaan? Silakan. Nanti Ada saya yang mau kasih bertanya? hadiah yang mau bertanya, yang mau aktif. Ada yang mau bertanya? Maksimal 3. Dikasih reward, sudah bertanya dikasih ilmu, dikasih reward lagi. Ya, saya kasih kaos nanti. Ayo, yang mau bertanya Saya kasih kaos, kasih terkait tumbler. Ya, ya silakan. siapa ini? Satu Berdiri. dulu.
Dua lagi ya. Ayo berdiri, perkenalkan diri. Saya di sini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi. Saya ingin menanyakan apa yang dimaksud gen alfa. Ya, terima kasih Wafi. Ya, satu, dua, yang kedua. Dua yang cewek tadi, cewek dulu tadi sana. Siapa lagi? Nah, bukan yang itu, yang kayak kacamata. Nah, itu dulu. Habis itu cowoknya ya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meil. Mau bertanya, bagaimana cara seorang belajar di era bercepatnya zaman atau bisingnya zaman dengan berkembangnya AI yang saat ini? Bagaimana pelajar itu menghadapi kecepatan digital? Oke, siapa namanya tadi? Mail. Mail. Lagi satu lagi cowok. Satu ini. lagi. Terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dino Badra Agung. Alamat saya di Blimbing Sari, Desa Tegalwiro. Saya ingin bertanya, mengapa kita harus mempelajari teknologi di zaman sekarang ini? Oke. Ya, siapa namanya tadi? Dino Badra Agung. Nama panggilannya? Dino. Dino. Oke. Tepuk tangan untuk yang sudah bertanya. Oke. Pertanyaan pertama, siapa sih gen alfa itu? Kembali lagi Mas ke slide yang gen alfa tadi. Siapa tadi? Operator gen alfa. Sudah? Slide tentang gen alfa. Di situ dijelaskan bahwa gen alfa itu kelahiran 2010 sampai 2025. Kelahiran 2010 sampai 2025 itu sedang pesat-pesatnya teknologi. Jadi adik-adik semua, panitia bisa diem nggak ya? Tolong Kayaknya yang berisik lain banget ya. kondusif. Jadi adik-adiknya nggak fokus ini. Jadi gen alfa itu generasi, kenapa disebut generasi alfa? Karena generasi sebelumnya itu generasi Z. Sehingga kembali ke alfa. Nah, kamu kalau saya kasih tahu sebelum generasi kamu itu ada generasi boomers. Generasi boomers itu kelahiran tahun 50-an sampai tahun 80-an. Itu boomers. Namanya generasi X. Ya, ini berdasarkan jurnal, data maupun kamu googling deh. Nanti kalau pegang HP semua enggak? Ya. Nah, tahun 80-an sampai tahun 90-an itu ada generasi Y. Termasuk saya ini generasi Y. Saya dan Gus Novin itu generasi Y. Kalau Gus Iqbal, Gus Bangkit, Neng Dila itu generasi Z. Ya, generasi Z itu kelahiran 95 sampai 2009 itu generasi Z. Termasuk kakak-kakakmu yang duduk menjadi panitia itu masih termasuk dalam generasi Z. Kecuali 2010 ke atas sampai 2025 itu generasi alpha. Kenapa kok disebut generasi alpha? 2010 itu sudah mulai banyak warnet. Kalau dulu saya 2010 itu sudah SMA, ya, Neng Afa sudah SMA. Itu kalau mau Google atau googling, mau cari informasi, mau cari paketan internet, itu harus ke warung internet, namanya warnet. Nah, di situ kamu baru lahir. Ya, 2010-an, 2011, 2012, itu kamu baru lahir. Nah, itu lagi pesat-pesatnya, semua pasang wifi di kantor-kantor tapi.
di sekolah. Kalau di rumah belum ada. Kalau sekarang di setiap rumah hampir ada wifi-nya ya. Nah, kalau dulu enggak ada, Nak. Dulu enggak ada HP itu paketan. Paketan kayak sekarang, paketan internet apa, itu susah. Harus ke counter pulsa namanya. Jadi harus beli pulsa dulu, dipaketkan sesuai dengan nominalnya berapa. Kalau sekarang kan enak langsung 25.000, 30 giga misalnya. Atau 15 giga, kalau dulu enggak ada. Ya. Nah, sehingga siapa Gen Alpha itu? Generasi yang dibesarkan atau yang dilahirkan dalam kemajuan teknologi hingga hari ini. Jadi namanya kamu generasi teknologi savvy. Kamu nggak akan bisa lepas dari yang namanya teknologi. Dan kamu dibesarkan dengan teknologi yang pesat dan berkembang luar biasa di seluruh dunia. Sampai sekarang ada yang namanya artificial intelligence. Kamu tinggal ketik satu kali kata misalnya Gen Alpha, itu langsung muncul. Gen Alpha merupakan perkembangan seperti ini dan lain seterusnya ya. Kalau dulu saya mau cari seperti itu harus ke perpustakaan dulu. Ya, baru ke warung internet. Bener enggak? Yang disebut apa yang dikatakan di warung internet itu dicocokkan ke perpustakaan. Kalau sekarang enggak perlu. Kamu tinggal Google aja. Brain rot itu apa? Anomali itu apa? Kan gitu aja. Nah, itu maksudnya Gen Alpha itu dari generasi Z karena sudah terakhir kembali ke A, Alpha. Generasi setelahnya generasi Beta. Nanti adik di bawahmu itu Beta, ya. Charlie, Delta, begitu terus. Itu hanya istilah. Istilah ilmiah, istilah keilmuan, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Z, Gen Y, itu istilah ilmiah yang digunakan oleh para ilmuwan. Tapi sebetulnya kita ini adalah generasi yang dibesarkan oleh Islam moderat. Islam rahmatan lil alamin. Kita ini umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang mana sudah membawa dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang. Nah, terang benderang itu yang dimaksud ya sekarang ini. Maka jangan terlena dengan kemajuan dan perkembangan teknologi kalau kamu tidak mau terjerumus seperti teman-temanmu yang di luar sana ya. Nauzubillahi min dzalik, sekarang sudah banyak generasi-generasi alfa itu yang melakukan tindakan tidak baik akibat pengaruh dari teknologi. Contohnya, selain aksi bullying, terkadang karena terlalu banyak games atau menonton film-film yang itu hubungannya dengan kegiatan tidak manusiawi, entah itu perang, entah itu Final Destination dan seterusnya, itu terpengaruh dalam dunia nyata sehingga harus diperkuat nilai-nilai ketuhanan atau ketauhidannya ya. Nah, itu menyambung dari pertanyaan kedua dan ketiga. Bagaimana kita bisa menyikapi masa-masa sekarang ini? Selain mengaji dan mengkaji, kamu juga harus latihan menjadi pemimpin. Ya, pemimpin itu tidak harus menjadi kepala ataupun ketua. Karena pemimpin itu bisa jadi bisa ditempatkan di medan apapun. Tidak usah nunggu disuruh. Jangan kebanyakan pelor, tahu pelor? Di mana tempat tidur, di mana tempat tinggal tidur, geletak. Kebanyakan tidur membuat otakmu tumpul. Tahu ya? Kebanyakan tidur mengakibatkan otaknya tumpul. Jangan tidur setelah subuh, itu benar. Karena menyebabkan kepikunan sejak dini. Kamu akan pikun, kalau enggak diabetes. Hati-hati sekarang.
Diabetes tuh nggak nunggu umur 40 tahun ke atas, pikun juga nggak nunggu umur 50 tahun ke atas. Kalau kamu kebiasaan tidur setelah subuh, jelas-jelas pasti pikun. Ada yang sering lupa? Misalnya habis megang kontak, terus lupa naruh di mana, itu tanda-tanda kepikunan, hati-hati ya. Ini menyambung pertanyaan kedua dan ketiga. Nanti dicatat ya Mbak Angel, namanya siapa saja, langsung hubungi saya untuk menerima reward atau door prize-nya. Segitu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau mau diskusi terkait teknologi, entertainment, kepemimpinan, bisa langsung ke Ning Afa. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Bisa saya akhiri? Untuk pertanyaan yang kedua nih. Iya, sudah menyambung Sudah itu menjawab semuanya. semua. Sudah paham adik-adik? Cukup sekian? Baik, sudah disampaikan bahwa pemimpin kita dicetak untuk menjadi pemimpin. Makanya di sekolahnya dinamai kader, MA kader dan juga SMP kader. Kita diharapkan bisa menjadi pemimpin yang bisa ditempatkan dimanapun. Maka dari itu SMP tidak melarang untuk membawa laptop. Karena kita harus belajar teknologi, tapi juga dibatasi untuk keseharian kita mengaji. Begitu ya. Jadi Gen Alpha di era media sosial ini diharapkan untuk menjadi intelektual sejati, bukan generasi velocity. Begitu ya Ning Afah ya? Betul. Tepuk tangan untuk Gen Alpha semuanya. Kita harus apresiasi ya, harus mengapresiasi karena kamu duduk seperti ini itu merupakan hak asasi manusia dan dijamin oleh negara. Dan itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka hati-hati, jangan sampai ada yang membuli. Ingat bahwa hakmu itu dibatasi oleh hak orang lain. Jadi jangan seenaknya menjadi manusia, harus bisa memanusiakan manusia. Ini nanti berhubungan dengan materi selanjutnya tentang bela negara dan hukum, Mbak Angel. Siap. Baik. Terima kasih adik-adik atas partisipasinya. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk generasi Alpha. Baik, sekian dari kami, dari Ning Usrofa Amalia Ahmad dan juga saya, Angelika Sekariwijaningrum selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.